Kita masuk kepada pembicaraan sifat Allah Subhanahu wa taala wahdaniyat. Wahdaniyat artinya Allah taala esa. Lawannya ta'addud, artinya berbilang-bilang. Jadi Allah taala itu wajib bersifat esa, wahdaniyat, satu, mustahil berbilang-bilang. Esa itu, esanya Allah Ta'ala ini, esa zatnya, esa sifatnya, esa perbuatannya. Jadi Allah Ta'ala esa. Bahkan sila pertama dasar negara kita pun ketuhanan yang maha esa. Ternyata esa ini adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, wahdaniyat. Yang jadi pertanyaan, Allah Ta'ala itu esa. Esa zatnya, esa sifatnya, esa af'alnya atau esa perbuatannya ini apa maksudnya? Jadi Allah Ta'ala esa sifat zatnya, apa maksudnya? Nah, maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala esa sifatnya ini, apa esa zatnya ini dua macam. Pertama, pengertian Allah Ta'ala esa zatnya itu bahwa tidak ada zat atau hakikat yang mempunyai, tidak ada satupun zat yang mempunyai zat seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertian esa zatnya itu yang pertama, tidak ada seorang pun yang mempunyai zat seperti zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pengertian esa zat yang pertama. Kemudian pengertian esa zat yang kedua, artinya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bersusun dari bagian-bagian. Kalau kita kan dari atas ke bawah ini ada bagian-bagian. Ada kepala, kemudian ada tangan, ada badan, ada kaki. Kalau dari luar ke dalam ada kulit, ada daging, tulang dan sebagainya. Nah, kan ini bersusun dari bagian-bagian. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala esa zatnya, artinya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersusun dari bagian-bagian. Itu pengertian esa zatnya. Kita ulang. Allah Ta'ala esa zatnya maksudnya, maksud yang pertama, esa zatnya artinya tidak ada satupun orang yang mempunyai zat seperti zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini kan banyak nang kayak zat kita, nang sama zat kita, berataan mirip-mirip aja bukan lelakian nang ini. Di belakang di binian beliin sedikitnya. Berarti kita ini kada esa zat, karena ada orang lain yang mempunyai zat seperti kita. Nah, kemudian pengertian zat esa zatnya yang kedua adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersusun dari bagian-bagian, tidak bersusun dari bagian-bagian. Beda lawan kita, ada bagian-bagian. Itu pengertian esa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, esa zatnya, yang kedua esa sifatnya. Apa maksud Allah Ta'ala esa sifatnya? Artinya bahwa tidak ada yang lain bersifat seperti sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mempunyai sifat seperti sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu pengertian esa sifat. Kadang-kadang cuma nama hak, tapi secara hakikatnya sangat berbeda. Allah Ta'ala kayaknya bersifat melihat. Kita melihatlah. Melihat. Kayaknya sama, beda. Secara nama mungkin ada, tapi secara ta'rif penglihatan kita, Allah Ta'ala melihat, kita melihat, penglihatan kita sedikit pun tidak sama dengan sifatnya, sifat penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada kita melihat menggunakan mata, yang dilihat cuma yang dekat dengan kita. Kalau sudah terdinding kada bisa lagi. Kemudian membutuhkan biji mata, membutuhkan cahaya, hanya bisa melihat. Yang pasti penglihatan kita dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara penglihatan Allah Ta'ala kada kayak itu. Karena ya tidak ada seorang pun yang mempunyai sifat seperti sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayak itu. Makanya ada, ini sangat menyesatkan, hanyar-hanyar ini ada di video di Facebook. Orang kita Kalimantan Selatan nih. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat qadim, sifat sedia kepada kekasihnya Muhammad. Dengan perbandingan, kalau seseorang itu kasih kepada seorang, maka nang mengasihi ini pasti memberikan nang dikasihinya kepada orang yang dikasihinya. Memberikan sifatnya kepada orang yang dikasihinya. Na'udzubillah. Padahal Allah Ta'ala esa sifatnya. Artinya, pengertian yang pertama, tidak ada seorang pun yang mempunyai sifat seperti sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kuasa. Kita kuasa lah. Kalau berjalan sini, kawai bahasa kuasa itu kan kuasa berjalan, kuasa makan. Tapi sedikit pun tidak sama dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua, arti Allah Ta'ala esa sifatnya itu, bahwa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berbilang-bilang. Bahwa tidak ada sifatnya Allah Ta'ala itu berbilang-bilang seperti dua kudrat, dua iradat dan seterusnya, nanti kada kait. Jadi Allah Ta'ala bersifat kudrat, kudratnya cuma satu. Allah Ta'ala bersifat iradat, iradatnya cuma satu. Itu pengertian esa sifatnya. Berapa sudahnya? 3 tadi. Esa zatnya, 2 pengertiannya. Kemudian esa sifatnya, juga 2 pengertiannya. Ya, yang ketiga, esa perbuatannya. Allah Ta'ala esa perbuatannya. Nah, apa arti dan maksud Allah Ta'ala esa perbuatannya? Yaitu, nah lihat bahasa Sidin, yaitu tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah Ta'ala. Ini perlu dijelaskan lagi nih, berbahaya nih. Tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah Ta'ala. Berarti apapun perbuatan, itu perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kita berjalan, siapa yang berjalan? Makanya Allah Ta'ala esa perbuatannya. Maksudnya hanya satu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada lalu pengertian, ya pengertian perbuatan. Allah Ta'ala esa perbuatan, artinya tidak ada seorang pun yang mempunyai perbuatan sebagaimana perbuatan Allah Ta'ala. Apa perbuatan Allah Ta'ala? Nah, makanya fi'il, perbuatan itu 2 maknanya. Bisa maknanya khalaq, bisa maknanya kasab. Makanya khalaq, namanya kasab. Jadi fi'il, perbuatan itu bisa maknanya khalaq, menjadikan. Bisa maknanya yang kedua, maknanya kasab, berusaha. Nah, kasab, usaha. Nah, jadi hanya Allah Ta'ala yang mempunyai perbuatan. Kalau kata-kata perbuatan itu maknanya khalaq, maknanya menjadikan. Kalau
kalau kasab, kalau fi'il itu dengan makna kasab, maka kita pun mempunyai kasab. Mempunyai usaha. Nah, jadi ketika kita berjalan, siapa yang berjalan? Ya kita. Kita berjalan. Karena kita waktu itu berjalan dengan makna kasaba. Mempunyai usaha berjalan. Tetapi kalau makna khalaq menjadikan berjalan itu hanya mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena kancak kena. Dan ini sering dibicarakan orang-orang. Nah, makanya sifat 20 ini dua disebut ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah, tidak pada sifat esa, dan ilmu kalam. Kenapa? Karena dari pembicaraan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling panjang tentang pembahasan wahdaniyat dan tentang pembahasan kalam, berkata-kata. Nah, makanya ulama-ulama tauhid sambatannya sifat 20 ini ulama-ulama kalam. Kenapa? Karena di dua nang ini nang paling panjang pembicaranya dan nang paling banyak orang terjerumus dalam masalah dua sifat nang ini. Kita ulangi. Allah Ta'ala esa perbuatannya, maksudnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai perbuatan. Tapi ingat, perbuatan dengan makna khalaq, menjadikan. Hanya satu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan. Nang lain, kadada satu pun yang bisa menjadikan. Tetapi kalau kasab itu, fi'il itu dengan makna kasab, dengan makna usaha, maka nang lain pun ada ya. Jadi ketika kita sembahyang, jurang siapa nang sembahyang? Aku naikam syirik kam. Ojir orang mana? Syirik. Karena nang mempunyai perbuatan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bujur kada ampunnya dah. Luput tak. Kenapa? Karena nang sembahyang tu kita. Artinya maksudnya kita nang berusaha sembahyang. Tetapi yang menjadikan kita sembahyang hanya kayak itu. Nah, kunci bubujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala esa perbuatannya. Perbuatan dengan makna khalaq, menjadikan. Nah, makanya ada ayat dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini indah ayat nih. Wallahu, dan Allah lah khalaqakum yang menjadikan kamu, wa ma ta'malun, dan apa yang kamu perbuat. Berarti kita ada isi perbuatan lah. Apa yang kamu perbuat itu dijadikan Allah Ta'ala. Berarti kata-kata apa yang kamu perbuat, kita berbuat kada? Berbuat. Tapi berbuat dengan makna kasab. Laha ma kasabat wa alaiha mak. Nah, itu jelas ada kata-kata kasab. Tetapi yang menjadikan hanya Allah. Itulah arti Allah Ta'ala esa perbuatannya. Maksudnya esa perbuatan hanya satu Allah Ta'ala yang bisa memperbuat dengan makna menjadikan. Berapa kali dah mau ulangi? Kayak Rancak mau ulangi. Ini banyak terjerumus. Ujungnya belajar tengah malam. Sekali duduk di warung. Sekali sidin makan. Rupanya asa nang rasa rasap benar. Tadi ilmunya tengah malam. Sekali makan, menakoni ya. Aku hanya bertakon, siapa nang makan tadi nih? Nih nang duduk di sini nih, siapa makan tadi nih? Jurang pian je makan. Nah, kami tidak sampai belum. Nang berisi perbuatan hanya Allah. Bujur kan nang ini. Kalau perbuatan dengan makna khalaq, bujur hanya satu nang bisa menjadikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang menjadikan sembuh, nang menjadikan kenyang, nang menjadikan apapun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita ada bisi kasab. Disinilah andaknya, andaknya, letaknya ada pahala dan dosa tersebut. Makanya dalam masalah ini ada 3 mazhab.
ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Nah, lihat. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bagaimana keyakinan dengan masalah ini? Panjang pembicaraannya. Nah, kata orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab mereka, adapun kita hamba ini mempunyai usaha dan ikhtiar. Mempunyai perbuatan juga, cuma perbuatan dengan makna usaha dan ikhtiar. Adapun yang dinamakan usaha itu adalah ta'alluq qudrat si hamba. Nah, ada ta'alluq, ada kehendak, ada kekuasaan yang diberikan Allah kepada si hamba. Kita berjalan, kita ada bisi kehendak berjalan. Ya Allah. Nah, itu ngarannya usaha. Dan yang dinamakan ikhtiar itu ta'alluq iradat si hamba. Nah, ada kehendak. Jadi bila ikhtiar itu kehendak pilihan hamba. Kalau qudrat ada kekuasaan. Tapi kekuasaan ini pun gak ada memberi bekas. Jadi ada kita berjalan ke sini tanah. Adalah kehendak dasar kehendak Allah, kehendak kelanggar. Ada. Kemudian kita nang berjalan nih. Asapina berurat jepang berjalan. Allah Ta'ala menjadikan kita hawa berjalan. Nah, ada kehendak dan ada perbuatan kita itulah yang disebut dengan usaha ikhtiar. Keduanya itu, lihat, keduanya itu, yakni usaha dan ikhtiar tadi, ada kehendak dan ada kekuasaan kita itu, sekali-kali tidak memberi bekas. Ini kita yakin. Jadi kehendak kita sedikit pun ada yang memberi bekas. Seandainya Allah Ta'ala menghendaki kita belok ke puskamling, bisa ke puskamling jadinya. Dalam hati kita berjalan, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, anak kalanggar. Nah, macam-macam bacaan orang kalanggar itu. Mun panjang, mun jauh, tak banyak bacaannya. Amun sa ingkang lalak nang aya ulun no, setempat ada banyak bacaannya. Tapi ketika kita ingat, oh nak aku si kehendak-hendak. Tapi kita waktu itu ingat, aku punya kehendak, aku punya usaha nak berjalan ke sini. Sedikit pun kadang memberi bekas kalau Allah Ta'ala kadang menghendaki sampai ke sini. Bisa tapi belok di mana kah? Tapi belok di pos kamling, emang ruko di pos kamling. Hanya yang memberi bekas ialah Allah Ta'ala. Menjadi, lihat, menjadi kita hamba ini hanya memilih dan mengusahai akan sekalian perbuatan diri kita pada waktu membuat dengan perbuatan Tuhan tidak terdahulu dan terkemudian. Inilah perjalanan atau tarikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita punya kehendak, tapi yang menjadikan hanya Allah.